Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam suara kebenaran. Teman-teman, kalau kita mendengarkan percakapan dari dua orang ustadz ini, kelihatannya memang menarik juga ya. Walaupun memang terlihat sangat bodoh begitu. Tapi ya menarik untuk disimak dan didengarkan. Ya intinya mereka itu menyampaikan bahwa, terutama Ustadz Kainama menyampaikan bahwa agama pertama di dunia adalah agama Shalom, agama Shalom. Nah, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Pertanyaannya, sebelum ada Islam, sebelum tahun 600 itu, orang-orang beragama apa? Beragama Assalam, Shalom. Para nabi semua beragama Shalom. Nabi Nuh, Nabi Hud, itu Nabi kan Ibrahim. Itu kan semua di tanah Palestina kan, yang sekarang diakui berbahasa Ibrani, berbahasa Aramea. Nabi Musa dan lain sebagainya. Nah, itu dibilangnya orang Israel pasti. Iya dong. Karena beliau keturunan Israel. Semua nabi-nabi keturunan Bapak Yakub alaihissalam atau Israel. Nah, agamanya mereka apa? Shalom. Para nabi Shalom. Yang mengajarkan seperti Islam atau seperti Kristen atau seperti Shalom. Assalam. Mau bukti? Mau. Baik. Ustaz kan ada HP nih. Ada. Buka aja. Iya. Buka aja. Ngeri-ngeri sedap ini. Misalnya para ulama-ulama itu mulai dulu agama sampai sekarang ya Islam. Islam. Ya, Shalom. Baik. Makin lama makin disempurnakan. Yang paling sempurna sekarang ini setelah Rasul Muhammad dan itu. Jadi sebetulnya untuk dulu Islam. Iya. Shalom. Salam itu sama dengan Islam juga. Iya kan kata dasarnya assalamah. Baik. Ya. Apakah nabi-nabi sebelum Rasulullah beragama Shalom? Assalam, Islam. Ya. Kita ambil perwakilan dari semua nabi aja ya. Semua nabi oke lah, tidak ada yang datang dari Arab, betul ya? Tapi dari suku-suku Yahuda ya. Baik ya. Yohanes 20 nomor 18. Yohanes 20 nomor 18. 20 nomor 18. Nomor 18. Nanti ada versi paralel. Alkitab Sabda versi paralel. 20 18. Lanjut Ustaz. Apa itu katanya? Oke, saya bacakan. Oh, Maria Magdalena kok. Ya. Yohanes 20. Oh iya. Ayat 18. Yohanes 20 26. Yohanes 20 26. Yohanes 20 26. Saya tantang seluruh pendeta di Indonesia. Ada nggak yang seperti beliau? Tok. Ada. Siapa? Ya nggak, saya nggak tahu. Apa tuh katanya? 8 hari kemudian. Oke, udah. Ya. Ingetin Yohanes 20 26. Yohanes 20. Yohanes 20 18 tadi awalnya awal apa? Awal dari ini gitu loh maksud saya tadi. Ngerti nggak sih? Jadi Yohanes 20 18 awalnya. Puncaknya Yohanes 20 26. Sudah, ingetin ya. Angkanya saja ingetin. Sudah. Kalau diperhatikan teman-teman, dua orang ini kayak sedang bercanda sebetulnya. Karena kalau dilihat dari ekspresi mereka itu tertawa kecil begitu ya. Ada part juga yang dipotong di situ ya. Ketika dia menyebutkan kata Syahma gitu, ada part yang dipotong gitu ya. Shalom, Asmawi. Ya, jadi kalau dilihat dari ekspresi mereka itu kayak sedang main-main, kayak sedang bercanda. Cuman lumayan kasihan juga buat dua orang yang di belakang, di tempat duduk mereka di belakang, terutama yang kakek itu. Sangat serius menanggapi penjelasan dari Ustadz Kei ini. Nah, pertanyaannya begini kan. Sebelum Islam ada di tahun 600, tahun 700 Masehi, sebelum Islam ada, agama apa yang ada dulu gitu? Agamanya apa sih sebelum Islam? Lalu Ustadz Kei menjawab,
Shalom. Shalom katanya. Agama Shalom. Oke. Lalu Ustadz Ipung Atria bertanya, ajaran mereka apa? Ajaran mereka apakah ajaran seperti Kristen atau seperti Islam atau seperti apa? Lalu Ustadz K menjawab, ajaran mereka ya Shalom, Shalom. Jadi agamanya Shalom, ajarannya Shalom. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian dia membuktikan ada ayatnya, ada ayat firman Tuhan ya di dalam udah ya, baik 20 versi paralel 26 18 tadi ada ayatnya ya, ada ayat firman Tuhannya di dalam Yohanes 20 ayat 26. Dikatakan begini, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera ini artinya Shalom. Shalom Elohim, damai sejahtera bagimu. Nah, Shalom ini adalah agama pertama yang dimaksudkan oleh Ustadz K. Agama pertama sebelum Islam ada apa? Shalom. Ajarannya apa? Shalom. Mana buktinya? Ada ini di Yohanes 20:26, damai sejahtera bagimu. Saya lihat ekspresi mereka kayaknya memang orang-orang ini apa ya? Tujuannya gitu ya, tujuannya main-main. Karena kalau kita mau berdebat dan mau menjelaskan percuma juga, karena apakah dia mengerti, memahami atau dungu begitu atau gimana? Tapi lucu juga. Nah, agamanya Shalom, ajarannya Shalom. Ayat rujukannya di dalam Yohanes 20:26, damai sejahtera bagimu. Saya tidak akan menjelaskan lebih panjang lagi tentang Shalom, karena saya sudah pernah menjelaskan dalam video saya sebelumnya, karena mereka juga sudah pernah singgung sebetulnya. Ustadz K dalam satu ceramahnya di mahasiswa perempuan, dia menjelaskan juga tentang Shalom, Shalom, Shalom. Ada 927 kali Shalom di dalam Alkitab. Yaitu artinya Islam, Islam gitu. Jadi saya nggak perlu menjelaskan tentang Shalom ini apa. Shalom ini ya damai sejahtera. Ungkapan yang diungkapkan oleh Yesus. Saya hanya ingin membawa kita kepada pemikiran begini. Ini kan yang bicarakan Yesus. Yesus bilang kan damai sejahtera bagi kamu. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Artinya damai sejahtera itu, Shalom itu adalah pemberian Tuhan Yesus. Yesus sebagai Tuhan diberikan kepada kita. Ya kan, yang beri itu adalah Yesus. Kalau misalkan Shalom ini adalah Islam, berarti Islam itu adalah pemberian Tuhan Yesus. Nah, mau tidak mau Ustadz Kainama harus mengakui Yesus adalah Tuhan. Karena Shalom itu adalah pemberian Yesus. Yesus adalah Tuhan. Ya kan logikanya sederhana ya. Shalom, damai sejahtera bagimu, diberikan oleh Yesus kepada kita. Shalom, damai sejahtera diberikan dan ditinggalkan Yesus kepada kita. Kalau Shalom itu adalah agama Islam, berarti Shalom itu, Islam itu adalah pemberian Tuhan. Ini berdasarkan pemikiran Ustadz K ya. Saya hanya ingin membantu menjelaskan. Nah, artinya mau tidak mau secara otomatis dia harus mengakui ketuhanan Yesus. Makanya di thumbnail saya tulis gitu loh, Ustadz K mengakui ketuhanan Yesus, tanda tanya. Ya kan? Artinya ya menjelaskan bahwa kalau dia mengakui Shalom itu adalah Islam dan itu adalah pemberian Yesus, ungkapan Yesus dan diberikan Yesus, maka dia harus mengakui Yesus adalah Tuhan. Kan logikanya begitu, ya kan? Nah, soal agama apa buat saya bukan persoalan. Yang penting buat saya kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat, selesai. Ya kan? Kita mengakui dia Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dan kita menerima dia sebagai Yesus dan juru selamat dalam kehidupan kita sebagai Tuhan,
final, selesai. Mau shalom, mau Islam, mau apapun, yang penting Yesus adalah juru selamat. Karena dia yang berikan shalom itu buat kita. Kan begitu. Nah, maksud saya begini. Apakah mereka itu bercanda, main-main? Karena coba lihat ulang, teman-teman boleh lihat lagi ya, ekspresi mereka, wajah mereka itu seperti wajah yang sedang bercanda, sedang main-main, sedang ya gimana ya, ngeledek orang aja gitu ya, kayak sedang meledek orang Kristen gitu ya, memanas-manasin orang Kristen begitu ya. Kami nggak akan mudah panas. Saya melihat itu yang mereka lakukan. Maksudnya begini, bagi mereka itu mungkin sebuah mainan. Tapi begitu banyak orang yang menonton, menyaksikan tayangan video mereka, lalu membangun persepsi, pandangan di dalam pikiran mereka tentang itu, tentang shalom. Nah, ketika kata ini diklarifikasi oleh kita dan dijelaskan kepada mereka bahwa shalom itu adalah damai sejahtera pemberian Tuhan Yesus, bagaimana kira-kira dengan mereka itu? Apakah mereka akan berbalik dan menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau bagaimana? Kira-kira bagaimana? Kan itu kan kita pikirkan. Jadi kadang-kadang begini ya, kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh mereka, itu bisa menjadi blunder yang besar dan bisa menjadi peluang yang besar buat kita untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Bahwasanya memang Yesus Kristus Isa Al-Masih, Mesias, adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kan begitu. Maka itu saya berterima kasih buat Ustadz Kay membuka peluang buat kita untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Bahwa hanya di dalam Yesus ya, Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan tayangan video ini. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan Yesus semua. Percayalah bahwa hanya Yesuslah Juru Selamat dalam kehidupan kita. Jangan lupa subscribe, share video ini, kemudian berikan komentarmu sebanyak-banyaknya di bawah, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Kita akan jumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.